keistimewaan, kelebihan, pemahaman, kemengertian akan segala sesuatu, tapi murni karena kehendak Tuhan. Sesuatu yang tidak bersebab secara manusiawi, secara logika, tapi murni atas kehendak Tuhan. Dan atas kehendak Tuhan itu sendiri mau milih siapa? Nah, ini agak seru sedikit. Gak banyak sih, sedikit. Gen Z sekarang itu lebih banyak perseteruannya dengan generasi milenial. Dan memang itu sekitar 80-90% terjadi di kehidupan sosial, Mas Bro. Gen Z sangat membenci, alasannya Gen Z sangat membenci 3 hal dari milenial. Pertama, milenial itu semangat kerja. Dipandang oleh Gen Z suka lembur. Gen Z tidak suka lembur. Kemudian yang kedua, suka kepo. Artinya milenial kalau di sosial lebih peduli terhadap lingkungannya. Kalau Gen Z sudah, sekarang memang sudah hilang itu. Mereka bilang itu terlalu kepo. Kemudian yang ketiga, suka menilai orang berdasarkan kemampuannya. Kalau Gen Z bilang itu apa istilahnya, dibesar-besarkan lah, gitu. Hal seperti itu. Nah, menurut Mas Bro, di zaman yang sekarang ini, apakah Gen Z perlu merubah itu atau tetap aja gitu? Nanti atau benar sendiri atau gimana, Mas Bro? Oh, sebenarnya gini, Mas Daris. Itu tuh tidak bisa dirubah atau tidak dirubah itu tidak bisa. Hidup ini kan tongkat estafet. Bagaimana terdahulu, yang akan datang, apa yang dikerjakan orang-orang terdahulu, yang akan datang itu hasilnya seperti apa gitu. Itu paham nggak? Paham kan maksudnya tuh gitu. Kenapa Gen Z begitu? Berarti sebelum mereka ini yang diberikan contoh ke mereka apa? Oke. Anakku itu akan baik atau buruk ya tergantung aku bapaknya memberi contoh yang baik atau tidak. Kan itu kan hanya sebutan Gen Z, milenial segala macam kan. Nah, kenapa bisa kayak gitu ya? Ya bagaimana apa yang dia lihat sebelumnya, apa yang dia dengar sebelumnya, apa yang dia rasakan sebelumnya, apa yang dia alami sebelumnya, itu yang membentuk kepribadiannya. Maka hati-hatilah berniat, berucap, bertingkah laku kalau dirimu seorang bapak. Karena kalau salah bisa aja anakmu kurang ajar kan. Nah, jangan disalahkan anak karena bapaknya tidak memberi contoh. Jadi kenapa berperilaku seperti itu sekarang ini ya karena ya mereka mencari tahu sendiri gitu. Mending kalau ketemu yang benar, kalau enggak beda kalau kayak zaman 2000 ke bawah kan. Benar-benar kita dikasih tahu, benar-benar kita di ini. Kalau 2000 ke atas tuh kayak bebas saja semaunya. Gitu. Itu tadi kan dari semangat kerja tuh salah. Kan gitu. Iya. Semangat kerja salah. Kita nih kadang gini. Aku pingin anakku sukses. Tapi aku bapaknya tuh tidak memberitahu, tidak mengasih jalan, tidak menjelaskan gitu ngerti nggak? Akhirnya dia dapat jawaban di jalan. Gitu. Jadi terjadi ketidakakuran antara Gen Z dan milenial tuh. Ya zaman milenial dulu apa yang mereka lakukan sehingga melahirkan itu kan disebut generasi baru. Itu. Iyalah. Sesalah-salah anak tetaplah salah bapak. Kan gitu. Kita ini kan pasti mencontoh orang yang sebelum kita. Atau meneruskan apa yang dikerjakan orang sebelum kita. Gitu.
Ya kayak tadi misalkan ada salah satu selebriti yang ngomong tadi, Oh iya. tidak boleh punya anak. Ya. Nah yang tidak paham, akhirnya nggak punya anak tuh ke depannya. Kan gitu. Sebelumnya ada yang mengabarkan dirinya menikah sesama jenis. Yang mendengar, oh berarti diperbolehkan ya? Ya kan, padahal itu urusan pribadi, kenapa sih mesti diberitahu orang? Kan gitu lah, gitu itu penyebab generasi selanjutnya itu jadi seperti apa? Jadi jangan mutlak disalahkan mereka ini, kan gitu. Ya. Misalkan kalian harus bekerja keras, hanya menyuruh, tapi tidak memfasilitasi, tidak menjelaskan, kan gitu. Itulah. Akhirnya semakin hari semakin tidak mencerminkan kan generasi baru nih. Dan generasi sebelumnya cuma marah misalnya, cuma kesal. Padahal apa yang kau lakukan dulu, ya hasilnya yang saat ini yang tidak kau sadari. Oke, paham? Kita kalau bagian itu ku enak jelas. Iya. Kalau tidak menyuruh anak tidak punya momongan ya bukan urusanku itu. Nggak ada kerjaan aja itu. Ya banyak artis yang pengen jadi artis gitu. Oke. Mas Bro, kan Gen Z ini karena mencontoh milenial, karena gitu lah. Kan milenial dulu akhirnya dicontoh sama Gen Z, akhirnya jadilah generasi Z yang sekarang. Nah, pertanyaanku, Gen Z mayoritas hafal Pancasila nggak? Kenapa? Kenapa? Gitu aja kan? ya, Gen Z hafal Undang-Undang Dasar nggak? Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Kenapa? Gen Z hafal lagu nasional nggak? Kenapa? Kan gitu aja jawabnya tuh. oke. Gitu. Kalau kita zaman Soeharto dulu kan sampai tiap menteri aja kita tahu Betul. dan harus dihafal. Betul. Wajib. Gen Z tahu nggak arti Bhinneka Tunggal Ika? Kenapa? Kan gitu. Semakin hari tanpa kita sadari kita ini kayak bukan Indonesia lagi. Ya, Kenapa? Kan gitu. Demokrasi itu, arti demokrasi itu tiap rakyat punya hak untuk jadi apa? Yang sifatnya baik. Bukan tiap rakyat punya hak untuk ngomong sembarangan. Kan gitu. Ada nggak Gen Z yang hafal lagu Halo Halo Bandung? Ada nggak Gen Z yang hafal Ibu Kita Kartini? Karena orang tuanya sibuk foto-foto, mungkin selfie. Gen Z tahu nggak, hafal nggak teks proklamasi? Nah jadi selalu orang-orang hebat itu ngomong demi generasi muda. Jelaskan dulu kepada generasi muda, baru bisa meneruskan. Kan gitu. Jangan-jangan Pancasila pun tak hafal. Nah sementara itu dasar negara. Rakyatnya sendiri banyak yang nggak hafal. Bagaimana akan menjalankan dasar negara?
Kenapa? Karena orang-orang di atas itu ya sibuk bertengkar kan, demi kenasionalismean. Kalau di Islam, Gen Z sekarang ini, ada takut nggak kalau tidak sholat 5 waktu? Masih ada yang hafal nggak Gen Z itu? Syahadat. Ngerti nggak mereka yang disebut Maulid Nabi? Kalau di Islam ya, karena aku Islam kan. Iya, betul. Gen Z sekarang ini banyak nggak yang hafal Al-Fatihah? Jadi yang paling penting tuh dasar agamanya harus kuat. Oke. Apapun agamanya. Nah dari situlah tiap orang tuh terbentuk jadi baik. Gitu. Ada nggak yang tahu siapa nama Menteri Olahraga? Ada nggak yang tahu siapa Menteri Pertahanan saat ini? Gen Z. Iya. Kan gitu aja. Jadi kalau terjadi hal kayak gini kayak gitu ya wajar aja. Pertanyaanku tadi itu, mayoritas Gen Z itu hafal Pancasila kan? Masih nggak di tiap sekolah sebelum belajar tuh nyanyi lagu Indonesia Raya dulu? Dulu itu zamanku setelah Tuhan, Pak Guru paling ditakuti, disegani. Iya. Nah jadi gini, saya sarankan misalkan Mas Doris punya anak, Mas Doris yang ngasih tahu gitu. Gitu. Dasar-dasar seperti itu yang tidak mereka tahu lagi, itu yang membuat perilaku mereka seperti apa. Gitu. Jadi jangan cuma menyalahkan gitu. Gitu. Nah, bagaimana akan cinta tanah air? Sementara yang di atas ngomong demi generasi muda. Generasi-generasi muda yang Gen Z itu kan generasi yang akan datang mungkin 20 tahun lagi kan. Hafal nggak Pancasila? Itu dulu. Apakah benar untuk generasi muda atau hanya omongan? Kan gitu. Biar aman. Jadi nyebut generasi muda dan demi rakyat biar aman. Kan gitu. Oke. Keistimewaan, kelebihan, pemahaman, pengertian akan segala sesuatu, tapi murni karena kehendak Tuhan. Sesuatu yang tidak bersebab secara manusiawi, secara logika, tapi murni atas kehendak Tuhannya. Dan atas kehendak Tuhan itu sendiri mau milih siapa?